Halo, apa kabar mahasiswa sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Mardisa Fitri di perkuliahan Work Health and Safety di program studi Teknik Industri Universitas Trisakti. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan membahas mengenai sistem manajemen keselamatan. Mahasiswa sekalian, ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi elemen sistem manajemen keselamatan dalam sebuah organisasi. Agenda belajar hari ini saya membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah overview tentang sistem manajemen keselamatan, atau ini adalah kita akan bahas gambaran umum SMS atau Safety Management System. Yang kedua kita akan bahas mengenai safety policy, lalu safety risk management, lalu safety assurance, dan safety promotion. Nah, di mana poin yang kedua, 3, 4, dan 5 ini adalah elemen dari sebuah sistem manajemen keselamatan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun bahan perkuliahan kali ini, dan keduanya sudah saya sampaikan di LMS yang kita gunakan. Nah, saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu gambaran umum mengenai SMK atau Safety System Manajemen Keselamatan, atau SMS ya, Safety Management System. Kita lihat dahulu definisi dari sistem manajemen keselamatan. Ini adalah definisi yang pertama berdasarkan Sinder dan Ulrich tahun 2019. Saya sudah menandai kata-kata kunci yang mendeskripsikan apa itu sistem manajemen keselamatan. Kita baca bersama-sama bahwa SMK ini adalah pendekatan formal dan top-down untuk mengelola risiko keselamatan yang mencakup pendekatan sistemik untuk mengelola keselamatan, termasuk struktur organisasi, akuntabilitas, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan. Nah, kita lihat kita menemukan dua kata kunci di sini, yaitu formal dan top-down. Lalu yang kedua adalah pendekatan sistemik untuk mengelola keselamatan. Sekarang kita akan bandingkan dengan definisi yang berikutnya. Definisi yang berikutnya ini saya ambil dari literatur yang berbeda, tetapi kita akan menemukan kesamaannya ya. Saya sudah menandai tanda kata-kata yang ditulis dengan warna merah ya. Kata kunci di sini adalah berkelanjutan, formal dan terstruktur, dan mengelola risiko keselamatan. Kalau kita bandingkan dengan definisi sistem manajemen keselamatan sebelumnya, ini di sini kita akan menemukan kesamaan. Gitu ya, kesamaannya adalah formal ya. Yang pertama adalah formal, lalu pengelolaan risiko ya. Nah, di sini kata kunci berkelanjutan ini adalah tambahan ya. Jadi kita dalam mendefinisikan sistem manajemen keselamatan ini bisa mengkombinasikan antara dari beberapa literatur ya. Nah, dari dua literatur ini kita akan tahu bahwa safety manajemen keselamatan ini, ya saya balik ke slide sebelumnya, adalah pendekatan yang formal, top down, untuk mengelola keselamatan, dan sistem ini harus berkelanjutan. Nah, seperti itu. Kemudian, ini adalah pendekatan diagnostik untuk sebuah sistem manajemen keselamatan ya. Ada 6 fase, dimulai dari membangun tujuan ya dan jadwal diagnostiknya ini sampai di tahap terakhir ini adalah menyiapkan final report gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebetulnya diagnostik safety management system ini sangat berguna karena kita perlu untuk menentukan atau mengukur kinerja sistem manajemen keselamatan dalam organisasi kita. Di mana sebetulnya poin terpentingnya adalah kita perlu memastikan bahwa seluruh infrastruktur manajemen ini sudah tersedia, kemudian keselamatan ini dikelola dengan tepat, sehingga nanti kita dapat mengharapkan adanya pengurangan dampak, baik dampak pada orang, operasi, biaya, gitu ya, yang diakibatkan oleh sebuah insiden atau kecelakaan keselamatan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat
Apa peran sistem manajemen keselamatan ini? Yang pertama adalah sebagai sarana pengambilan keputusan, manajemen risiko, ya, yang terstruktur, lalu menunjukkan kemampuan manajemen keselamatan untuk menghindari sebuah kegagalan sistem, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan dalam pengendalian risiko. Nah, seperti kita tahu di sini bahwa ketika kita mau mengendalikan risiko, kita harus yakin dulu dengan alat perang yang kita punya. Nah, safety management system ini adalah alat perang yang kita punya untuk melakukan pengendalian risiko dan menghindari adanya kegagalan sistem. Lalu berikutnya adalah sistem manajemen keselamatan ini bisa dianggap sebagai interface ya atau antarmuka yang efektif untuk berbagi pengetahuan di antara regulator dan seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen keselamatan ini merupakan sebuah dia menyediakan sebuah kerangka promosi keselamatan untuk mendukung budaya keselamatan yang baik. Nah, kita lihat, kita menyebut-nyebut safety management system atau sistem manajemen keselamatan. Tentunya sebuah sistem ini harus mempunyai komponen-komponennya. Nah, menurut Sinder dan Ulrich tahun 2019, komponen dari sebuah safety management system itu ada 4. Yang pertama adalah safety policy, yang kedua adalah safety risk management, yang ketiga adalah safety assurance, dan yang terakhir adalah safety promotion. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu di agenda belajar kita hari ini. Baik, saya akan berpindah ke topik kita yang kedua, yaitu safety policy. Mahasiswa sekalian, berkaitan dengan safety policy itu ada 3 yang harus ada. Yang pertama adalah setting tujuan. Ya, jadi tujuan organisasi yang berkaitan dengan keselamatan. Lalu yang kedua adalah standar yang diberlakukan di organisasi yang berkenaan dengan keselamatan. Dan tujuan dan standar ini tidak akan bisa berhasil dengan baik apabila tidak dikoordinasi dengan baik. Sehingga di poin yang ketiga, pembagian dan tanggung jawab atau delegasi ini menjadi satu hal yang penting dalam sebuah safety policy. Di mana ketiga faktor ini akan menunjukkan keseriusan organisasi dalam kinerja keselamatan. Nah, sekarang kita lihat mengenai safety objective atau safety goals tadi ya. Nah, di buku yang kita gunakan sebagai referensi itu cukup menarik ya, menggambarkan sebuah safety objective dengan membreakdown ya tema-tema strategi yang mirip dengan konsep balance scorecard. Di sini kita lihat ada 4 sudut pandang gitu ya, ada 4 poin atau 4 indikator 4 dimensi. Yang di paling bawah ini adalah learning, kemudian proses, customer, lalu yang di akhir adalah financial. Nah, rekan-rekan mahasiswa, biasanya ya upaya-upaya untuk peningkatan keselamatan itu banyak dianggap sebagai cost center, padahal sebetulnya tidak gitu ya. Memang kalau dilihat dari aktivitasnya seakan-akan memang seluruh aktivitas untuk pencegahan keselamatan itu adalah aktivitas-aktivitas yang memerlukan biaya gitu. Jadi dia dianggap sebagai cost center. Nah, tetapi struktur ini menjelaskan bahwa aktivitas untuk mengupayakan safety itu ujung-ujungnya bisa kok ya mengarah ke profitabilitas. Selain itu juga mengarah ke ini ya biaya asuransi yang lebih rendah, kemudian bisa juga untuk meningkatkan revenue dan menekan biaya gitu. Jadi sebetulnya kejadian-kejadian kecelakaan itu ya, itu justru malah biayanya besar gitu ya, sehingga itu harus dicegah supaya profitability dan revenue itu bisa ditingkatkan. Selain itu kita juga bisa menurunkan biaya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah secara umum bahwa tujuan dari upaya safety ini harus selaras dengan strategi bisnis organisasi. Kenapa? Karena resiko-resiko keselamatan itu terjadi pada seluruh proses bisnis
organisasi atau perusahaan ya, sehingga memang safety management system ini sangat diperlukan untuk menghindari kerugian. Nah, baik. Yang kedua, saya akan bicara mengenai standar. Nah, standar ini adalah starting point ya yang sama gitu. Jadi standar adalah dasar dari mana semua kegiatan perbaikan terus-menerus ini dapat kita ukur. Tentunya target standar ini adalah yang harus dipenuhi. Kalau di bawah itu tentu saja dapat dikatakan bahwa ini tidak memenuhi standar. Nah, sekarang mengapa kita harus mengelola itu semua gitu ya? Sudah ada policy, kemudian standar keselamatannya harus seperti apa. Nah, satu lagi bahwa harus ada kesadaran semua tingkat manajemen harus menyadari tanggung jawab dan akuntabilitas mereka untuk safety ya dalam organisasi mereka. Nah, untuk mengelola ini tentu saja diperlukan leadership ya. Di banyak literatur mengenai safety management system, itu leadership ini menjadi satu topik yang mengemuka karena untuk menjalankan sebuah sistem manajemen keselamatan itu tidak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya terintegrasi sehingga leadership ini menjadi sesuatu yang mutlak harus baik gitu ya. Oke. Saya akan lanjutkan ke bagian 3, yaitu safety risk management. Nah, manajemen risiko keselamatan ini adalah sebuah sistem formal untuk semua upaya identifikasi dan manajemen hazard. Nah, kita lihat di sini bahwa ada sebuah tahapan formal manajemen risiko keselamatan yang diikuti gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai risk assessment ya, hazard analysis, risk assessment. Nah, kita lihat di sini sampai sini ya, sampai di kotak ini kita kemarin sudah pelajari ya. Kita sudah belajar hierark, HACCP, HART dan lain-lain ya, itu adanya di sini pada pengukuran atau penilaian risiko. Nah, ternyata ceritanya itu masih harus berlanjut lagi ya. Nah, lanjutan cerita ini ketika semua tahapannya sudah lengkap, maka inilah yang kita sebut sebagai tahapan manajemen risiko keselamatan. Apa saja itu? Nah, hasil dari hierark, HACCP, dan lain-lain itu kan berupa rekomendasi untuk mitigasi. Nah, kalau tidak ada perangkatnya untuk menjalankan usulan-usulan hasil dari hazard analysis itu, maka tidak akan terjadi ya dampak yang diinginkan. Sehingga kita masih memerlukan sebuah perangkat lagi ya. Nah, perangkat ini namanya tahapan formal manajemen risiko keselamatan. Nah, ini sampai di sini, sampai di tahapan ini kita akan kita tentunya mendapatkan beberapa alternatif mitigasi ya, beberapa alternatif action untuk mitigasi. Nah, tentunya tidak semua bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita melakukan seleksi. Nah, di sini akibat dari proses seleksi itu maka diperlukan tahapan pengambilan keputusan mengenai pengendalian terhadap risiko. Jadi kita pilih ya. Lalu dideskripsikan bagaimana implementasi tindakan pengendalian ini akan dilakukan. Kemudian setelah ini diimplementasikan, diukur ya dengan ukuran pengendalian risiko yang baru. Kemudian ada yang namanya risk decision making ya. Jadi ini berkaitan dengan strategi mitigasi apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian setelah terpilih dan diimplementasi, kita persiapkan pengukuran risikonya ya, harus diukur ulang gitu. Jadi sebelum ada perbaikan dan sesudah ada perbaikan. Nah, ini yang bagian sesudah perbaikan. Setelah itu baru kita menyusun rencana review dan akhirnya kita melakukan evaluasi ya, review dan evaluasi. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Saya akan beralih ke bagian keempat, yaitu mengenai safety assurance.
Mahasiswa sekalian, safety assurance ini harus memastikan kinerja dan efektivitas pengendalian risiko keselamatan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini dalam rangka untuk memastikan ya, jadi kita sudah ada perangkatnya dan lain-lain, dan kita harus memastikan ya bahwa sistem manajemen keselamatan yang kita miliki, sistem pengendalian risiko yang kita miliki, itu semuanya bisa diterapkan dan berfungsi dengan baik. Nah, safety assurance ini berkaitan dengan banyak data ya, teman-teman ya, berkaitan dengan banyak data, dan pada proses akuisisi data atau gathering data itu ada 7 step yang harus dilakukan ya, mulai dari pemantauan proses operasional, kemudian memantau lingkungan operasional, lalu mempersiapkan audit proses operasional, kemudian yang keempat adalah evaluasi sistem manajemen sistem dan proses operasionalnya. Setelah itu ada investigasi kecelakaan dan insiden, investigasi potensi pelanggaran keselamatan atau ketidakpatuhan, dan yang terakhir adalah bagaimana ini dibangun sistem pelaporan rahasia karyawan, atau kita bisa mengambil data dari sistem pelaporan rahasia karyawan. Nah, kenapa ini rahasia? Karena tentunya ini berkaitan dengan melaporkan individu lain gitu ya, jadi sifatnya memang harus rahasia. Nah, teman-teman sekalian, data ini perlu dianalisis ya supaya berguna gitu ya, karena kita akan menggunakan itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dalam banyak kasus safety assurance, pengambilan keputusan itu bisa menghasilkan beberapa alternatif perbaikan sistem. Nah, pada akhirnya ya, kenapa ini penting? Bahwa kalau data dan analisis mengatakan bahwa sistem dan pengendalian risikonya ini sudah berfungsi sebagaimana yang dimaksud pada saat perancangan awalnya, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa kinerja keselamatan sistem ini baik. Itu. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan eksternal dari organisasi kita. Jadi ini jadi jaminan gitu ya. Kami adalah perusahaan yang kinerja keselamatannya baik, dan ini harus dikomunikasikan tentu saja ya, dikomunikasikan kepada pekerja, kepada keluarga pekerja, atau kepada customer. Itu kan ada beberapa customer yang memang sangat concern terhadap hal-hal seperti ini, gitu ya. Nah, ini mengkomunikasinya tuh bagaimana? Maka yang terakhir adalah dengan merancang safety promotion. Nah, di dalam safety promotion ini, tujuannya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan keselamatan atau jaminan-jaminan keselamatan kepada stakeholder gitu, sehingga yang diperlukan adalah komunikasi. Ada satu bahan ya, bisa kita simak. Ini adalah mengenai pentingnya komunikasi dalam sebuah sistem manajemen keselamatan. In this video, I'll discuss how you can promote safety culture at work. There are many ways to promote a great safety culture in the workplace. Training is an obvious one, rewarding people for safe behaviours, using safety champions to filter messaging and build a safety culture, video tools including interactive video, posters and signage, using the intranets, Toolbox Talks meetings, and also encouraging feedback and discussions. Don't forget workplace risk assessments and also investigating accidents and incidents, looking at the root cause. The key thing that connects everything is good communication. It's got to be clear, simple, and easy to understand. Selaras ya, teman-teman. If you'd like to find out more information about... Baik, nah ini adalah satu contoh lagi bagaimana safety promotion ini dibuat ya. Kita akan lihat videonya. Limit switches, interlocks, isolation devices, relief valves, fire and gas alarm systems are safety control systems in place to protect you. To override any safety protocol, always seek authorization first.
ensuring that the safety controls are restored once the work is complete. Obtain a valid authorization before overriding or disabling safety controls or equipment that is critical to safety. Baik, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi memang bentuk-bentuk safety promotion ya berupa video-video singkat ini memang banyak ditemukan, dan tools untuk safety promotion ini cukup bermanfaat gitu ya. Jadi ada hasilnya gitu. Nah, jadi ini masuk ke dalam perangkat safety management system. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kegiatan kita ya di kelas. Saya sudah menyiapkan bahan untuk diskusi ya. Kali ini kita akan berlatih melakukan studi literatur ya mengenai safety management system untuk mencari insight-insight baru dari publikasi paper ya. Ini saya ambil dari Science Direct tahun 2011 sampai tahun 2021 dengan menggunakan kata kunci safety management system. Lalu kriteria inklusinya adalah paper-paper yang saya ambil adalah research articles ya dari kelima jurnal ini, dan sifatnya adalah open access. Nah, saya persilakan teman-teman mahasiswa juga untuk mengakses Google Drive kita ya untuk mengerjakan tugas ini. Baiklah teman-teman sekalian, pertemuan kita saya akhiri sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan ini ya, melakukan studi literatur bersama-sama di kelas. Saya sudah menyiapkan artikel-artikel untuk direview, masing-masing mahasiswa akan mereview satu paper, lalu membaginya dengan rekan-rekan sekelas. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.